Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga, terima kasih buat pernyataan-Mu Tuhan, yang menyertai kami, yang memberkati kami, yang melindungi kami, bahkan mengantarkan kami dari rumah kami masing-masing sampai ke rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan firman-Mu. Lindungi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima, boleh melaksanakan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Melalui Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Amanginang. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya pasal yang ke-62 yang dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Yesaya pasal 62 dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita baca secara responsoria. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulu. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, ada dua yang diberikan oleh Allah kepada Israel tentang kota Yerusalem. Yang pertama disebut kota Sion. Sion itu adalah kota kedamaian. Dan yang kedua adalah kota Yerusalem. Kota Yerusalem berasal dari kata Uruk Saluma, yang artinya Uruk adalah api, Salom artinya damai sejahtera. Kenapa dikatakan kota api? Karena disitulah bangsa Israel pertama memberikan kurban atau korban bakaran yang memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Makanya dikatakan kota itu sangat penting bagi Allah. Kota itu sangat penting bagi Allah, bukan untuk bangsa Israel. Kota itu juga sangat dicintai oleh Allah. Sangat disukai oleh Allah. Karena di kota itulah orang Israel memberikan persembahan sebagai kurban perdamaian. Disitulah anak darah Allah dicurahkan untuk perdamaian antara Israel dengan Allah. Itulah kota tempat di mana orang Israel memberikan kurban. Jadi kota itu Amanginang sangat disukai, sangat dicintai oleh Tuhan. Apakah Tuhan terikat dengan tempat? Apakah Tuhan terikat dengan tanah?
Kenapa kota itu sangat dimuliakan oleh Tuhan? Karena itulah Tuhan yang memilih untuk menjadi ibu kota Israel mulai zaman Daud. Dan kota itu jugalah yang merupakan tempat Yesus disalibkan. Dan di kota itulah darah anak domba Allah yaitu Yesus Kristus dicurahkan untuk perdamaian dosa manusia. Melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, darahnya tercurah yang disebut anak domba Allah tadi, disitulah manusia diperdamaikan dengan Allah. Sampai kapanpun orang Israel, biarpun orang Israel tidak lagi memilih kota Yerusalem, karena Yerusalem itu merupakan tempat bagi mereka untuk membangun bait suci itu. Sudah menjadi kota internasional, sudah menjadi kota internasional milik semua agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Amang-inang, Israel dahulunya dibuang oleh Allah, tapi mereka akan dikembalikan, dipulihkan. Bahkan Allah tidak merasa tenang. Mampukah aku berdiam diri melihat kehancuran Yerusalem? Itulah yang dikatakan pada ayat yang pertama tadi. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Jadi Amang-inang, Yerusalem diizinkan Allah untuk dihancurkan oleh Babylon. Itu adalah dalam rangka di mana Allah mendidik, mengajar bangsa Israel supaya bertobat dari dosa dan kejahatannya itu. Ketika seseorang sudah bertobat dari dosa, dari kejahatannya, maka kebenaranlah yang terpancar. Amin. Amin. Bangsa-bangsa akan melihat kebenarannya. Bangsa-bangsa akan melihat keagungan Yerusalem. Mengapa? Ini adalah perintah Tuhan kepada Yesaya yang harus disampaikan kepada umat Israel supaya bangsa Israel benar-benar bertobat. Dan buah pertobatan itulah yang akan mereka gunakan untuk membangun kembali bait suci itu. Membangun kembali kota Yerusalem yang sudah dihancurkan itu. Kenapa Allah mengizinkan Israel dihancurkan? Bahkan bait suci juga dihancurkan. Mari kita ingat Amang-inang, kasih Allah sama seperti kasih Bapa kepada anak-anaknya. Orang tua sering bertindak keras terhadap anak-anaknya, bahkan mau memarahi, mencubit, bahkan mencambuknya. Kalau anak itu dicambuk, bukan supaya anak itu bagaimana? Mati, tidak. Bukan supaya anak itu tersiksa, tetapi tujuan kita mencambuk anak itu supaya anak itu menjadi anak yang benar. Jadi sarupa do holong ni debata, songon holong ni ama-ama tu ianakon. Hiado Amang-inang nabarun di kamu tu ianakon muna. Di pokarhamu pamanganna, di tiupamu tanganna, lau mangalenobat, hea, jalaau sendiri mengalami. Ditiup tanganna, ditiup pakna, ditiup pamanganna. Asa buah, asa sembuh dari mana kan? Asa malum dari mana? Dipaksa. Dipaksa na tua-tua do aka ianakon. Jala di sana mang, demikian jugalah Tuhan memperlakukan kita. Demikian jugalah Tuhan memperlakukan bangsa Israel.
Apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel itu juga sering dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering dihina oleh orang karena kejahatan kita, karena kebodohan kita. Jadi Allah bisa memulihkan, Allah mencambuk, itu ubahan dido ibana parohon, laus ibana do ubahan hapatean. 1 Korintus 10 ayat 13. Dia yang melukai, dia juga yang menyembuhkan. Dilukai, dicambuk bukan berarti disakiti. Tetapi sebenarnya dilukai, dicambuk tujuannya adalah untuk memulihkan. Sarupa doi disegai jabu, disegai garejaon, alai lau paulihon nadau dumenggado. Amang inang digambarkan di sini hubungan antara Allah dengan Israel sama seperti dengan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Seorang mempelai laki-laki, dia akan bangga dengan mempelai perempuannya. Apapun akan dia tempuh. Songon naridokna, udan haba-haba, waduh, ditempuh. Holom maripot ipot pe huterobus tuh. Kenapa? Karena cintanya tadi. Jadi Allah melakukan itu bukan karena kejahatan, tetapi karena cintanya. Seorang mempelai laki-laki tidak akan bisa tidur kalau dia tidak melihat wajah mempelai wanitanya, perempuannya. Toho ditahe suku majolo tu aka ina. Mulodang diberi kamu ama sabor ini ilului hamu nado. Iya? Dapola. Je mulo tu kaum ama mulodang disi inatana sadari dilului hamu do. Dao. Bah. Dilului do kan. Bagaimana dengan anak? Kalau mamanya tidak di rumah 1 harian, kalian cari kah? Iya dicari. Alai molo bapak nadang disi dilului do. Tong do dilului kan? Masa iya nggak dicari? Apalagi nomor dongan-dongan. Ya kan? Remaja na poso. Molo mardongan-dongan dang dibereng sadari. Wah. Soina malungun naina. Dia tidak akan tenang jiwanya. Allah sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai perempuan. Jadi buado hita awanginang. Buado hita nuain. Kita selaku mempelai wanita, apakah kita rindu bertemu dengan Yesus sebagai mempelai laki-laki? Apakah kita rindu? Malung dohita mangina? Masih hol dohita? Apakah kita masih merindukan dia? Jadi orang yang tidak merindukan Tuhannya, yang menghidupinya, yang menjagainya, itu adalah manusia yang tidak tahu diri. Orang yang tidak merindukan Tuhannya, yang menciptakan dia, yang menyertai dia, yang melindungi dia, itu adalah manusia yang tidak tahu diri. Amanginang, seperti tema minggu hari ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Kalau dikatakan bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan, lalu bagaimana kehidupan kita sekarang? Apa yang dilihat oleh orang lain dari kita? Apakah yang dilihat oleh orang lain dari kita sebuah kebenaran atau sebuah hal yang buruk? Apakah
orang lain melihat dari kehidupan kita sebagai orang yang jahat atau sebagai orang yang baik? Melalui firman hari ini, ketika dikatakan kepada kita bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan, maka orang-orang yang percaya diajak bagaimana setiap orang memandang kita penuh dengan kebenaran karena kita sendiri hidup di dalam kebenaran itu. Lalu bagaimana supaya kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Kita diajak untuk senantiasa percaya akan janji Tuhan. Kita diajak untuk senantiasa bertekun di dalam doa. Maka ketika kita percaya kepada janji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berdoa di dalam kehidupan, yang membangun hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Maka orang akan melihat kita penuh dengan sukacita. Dan tidak penuh dengan sukacita semata, tetapi orang akan memandang kita penuh dengan kedamaian. Amang Inang, saya mempunyai sebuah cerita tentang gambaran bagaimana orang yang hidup di dalam kebahagiaan atau hidup dalam cinta kasih Tuhan. Seperti mempelai laki-laki tadi melihat mempelai perempuannya. Ada sepasang kekasih yang bernama Brandon dan Katie. Mereka berpacaran sudah sangat lama. Kurang lebih 10 tahun. Dalam menjalani hubungannya ini, ada banyak tantangan pergumulan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah tidak diizinkan oleh keluarganya atau orang tuanya. Arong ini kisahnya. Naposo, remaja, ada? Ya, kita lanjut. Si Brandon ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Dan si Katie ini berasal dari keluarga yang berada. Jadi orang tua daripada si Katie tidak mengizinkan putrinya untuk menjalin hubungan dengan si Brandon ini. Diejek, bahkan tidak direstui. Namun setelah berjalan 10 tahun, si Brandon yang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan dedikasi, penuh dengan kasih yang begitu luar biasa, dia membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh mencintai Katie. Maka orang tua daripada si Brandon akhirnya menyetujui hubungan mereka. Dan ketika hendak memulai hidup baru bersama pasangannya itu, molo dihita HKBP, molo neng menikah, pastinya ada konseling pranikah. Tiba ma konseling pranikah, di mana pendeta yang mengkonselingi mereka tahu hubungan mereka, tahu bagaimana jalan berhubungan dengan si Brandon dengan si Katie. Diboto paditaon songod dia. Lalu pendeta tersebut bertanya, bagaimana perasaanmu Brandon ketika hendak ingin menikah dengan Katie? Apakah engkau mempunyai luka yang disebabkan oleh kedua orang tua Katie? Apa yang menjadi jawaban dari si Brandon? Dia bilang, tidak ada luka, Pak Pendeta. Lalu pendeta itu bertanya kembali, apakah betul? Saya tahu loh, 10 tahun ini kalian menjalani hubungan, ada banyak tantangan, ada banyak cacian makian dari keluarga Katie. Apakah engkau tidak mengingat itu?
Lalu si Brandon menjawab, memang benar Pak Pendeta, mereka mencaci, memaki, tetapi ketika saya hendak ingin menikah dengan Keti, maka semuanya itu hilang. Kenapa? Kata Pak Pendeta. Karena ada kasih yang menutupi semua kesalahan-kesalahan itu, Pak Pendeta. Nina si Brandene. Apa amanginang yang mau disampaikan oleh cerita tersebut? Ketika kita hidup setia di dalam Tuhan, ketika kita hidup penuh dengan cinta bersama dengan Tuhan, maka rasa sakit itu akan semuanya hilang. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Kita akan menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Kita akan hidup di dalam kemuliaan Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Kristuslah yang memerintah kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, janji yang diberikan Allah kepada bangsa Israel juga Allah berikan kepada kita saat ini. Janji Allah bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Janji Allah bahwa Dia akan senantiasa menyertai kita. Janji Allah bahwa Dia akan memulihkan kita. Sama seperti Allah memulihkan bangsa Israel yang dahulunya dibuang di Babylon, diperbudak, ditindas, ditekan, bahkan bangsa-bangsa lain melihat bangsa Israel dengan sebelah mata. Namun apa yang dilakukan oleh Tuhan? Allah memulihkan bangsa Israel. Bahkan menyebutnya dengan nama baru dan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan. Dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Maka dari itu amanginang, marilah hidup di dalam kebenaran Tuhan itu sendiri. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat berkat dan cinta kasih yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh bertumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarkanlah firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami. Karena kami mempunyai pergumulan hidup. Hanya karena Engkaulah penolong. Engkaulah Allah yang menyelamatkan kami, yang memulihkan kami. Biarkanlah firman-Mu itu memampukan kami supaya semakin menyala, memberikan cahaya di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga kami semua berlutut menyembah Engkau, bahkan Engkaulah Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, supaya semua orang percaya kepada Engkau. Bapa, kami bawakan juga ke dalam doa kami, orang-orang atau jemaat-Mu yang saat ini tidak boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Jika mereka dalam keadaan malas, ketuk hati mereka. Dan jika mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan, angkat penyakit mereka supaya mereka boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Dan saat ini Bapa, kepada seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, yang hadir di dalam rumah-Mu yang kudus ini, biarkanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bawakan juga ke dalam doa kami, pemerintahan kami, dari pemerintahan yang tertinggi sampai pemerintahan yang terendah. Kiranya Engkaulah yang memberikan kebijaksanaan kepada pemimpin, supaya mereka boleh membawa daerah kami ini, membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju dan makmur. Kepada seluruh para penatua, mulai dari pendeta, guru huria, bibelfro, diakones, dan penatua-penatua, kiranya berikan kepada kami Bapa kebijaksanaan,
supaya kami boleh menyampaikan firman-Mu ke seluruh dunia. Dan saat sebentar Bapa kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Engkaulah yang menyertai perjalanan kami, menghantarkan kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat dan sukacita yang daripada-Mu. Dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, kiranya Tuhan ampuni supaya kami layak menjadi anak-Mu yang terkasih. Melalui Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.